Hai, kita ketemu lagi nih gengs. Banyak yang nanya, kalau udah nerima suntikan vaksin yang pertama, boleh nggak sih ganti merek di suntikan yang kedua? Terus ada yang nanya juga, penting nggak sih kita ngukur kadar antibodi setelah vaksinasi? Oke, semuanya kita jawab di video ini. Pertama harus dipahami adalah kebanyakan merek vaksin yang dipakai itu harus disuntikan 2 kali kepada individu penerima. Yang walaupun memang ada yang 1 kali, tapi di Indonesia mayoritas itu 2 kali suntikan. Nah, ada jeda waktu antara suntikan pertama dan kedua. Biasanya sih 14 sampai 28 hari. Pertanyaannya, kenapa sih harus dijeda? Dan apa nggak lebih baik kalau jedanya itu dipersingkat ya? Jadi lebih cepat gitu jarak antara suntikan pertama dan suntikan kedua. Untuk vaksin Sinovac, maka jeda vaksinasi yang pertama dan kedua pada lansia ya, usia 60 tahun ke atas, itu jedanya adalah 28 hari, tidak ada alternatif. Tapi yang untuk usia 18 sampai 59 tahun itu jedanya 14 hari atau 28 hari, salah satunya boleh. Ini diketahui dari hasil uji klinis di mana pada kurun waktu tersebut maka pembentukan antibodinya sama-sama optimal. Vaksinasi dilakukan untuk menurunkan resiko parah infeksi virus corona. Vaksinasi menimbulkan antibodi yang bertugas untuk melindungi tubuh. Nah, sebagian orang bilang antibodi itu harus dites. Kenapa? Karena kita akan tahu sudah seberapa banyak antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi. Pertanyaannya, harus nggak sih atau penting nggak sih kita mengukur kadar antibodi setelah vaksinasi? Atau jangan-jangan justru berbahaya melakukan tes antibodi? Pemeriksaan antibodi pasca vaksinasi bukan sesuatu yang dianjurkan diperiksa secara rutin. Mengapa? Karena dari penelitian kita ketahui bahwa mayoritas orang yang divaksinasi akan kebal, akan memiliki antibodi. Namun bila Anda ingin memeriksakan, silakan sebaiknya diperiksa 1 bulan setelah vaksinasi yang kedua. Seperti kita tahu, ada beberapa merek vaksin yang mendapatkan izin penggunaan darurat di Indonesia. Contohnya ada Sinovac, ada juga AstraZeneca. Nah, kemudian warga nih bertanya-tanya, boleh nggak sih ngeganti merek vaksin antara suntikan yang pertama dan suntikan yang kedua? Contohnya gini, suntikan pertama gue divaksin dengan vaksin Sinovac. Suntikan kedua, gue divaksin dengan AstraZeneca. Nah, apakah hal tersebut boleh dilakukan? Dan jika boleh dilakukan, dampaknya apa untuk tubuh kita? Untuk vaksinasi COVID-19, antara suntikan yang pertama dengan suntikan yang kedua itu harus menggunakan merek yang sama. Jadi kalau suntikan pertama Sinovac Bio Farma, maka suntikan yang kedua adalah Sinovac Bio Farma juga. Ya, tidak boleh suntikan pertama Sinovac Bio Farma, lalu yang kedua AstraZeneca. Mengapa? Karena penelitian bila menggunakan vaksin yang berbeda itu belum ada. Interchangeability studinya belum ada sehingga sangat dianjurkan untuk menggunakan merek yang sama. Terakhir, bukan berarti kita kebal setelah disuntik vaksin COVID-19 yang kedua. Karena kekebalan maksimal pada tubuh akan terbentuk 1 bulan setelah suntikan yang kedua. Pun setelah itu, bukan berarti kita kebal 100% terhadap virus corona. Kita masih bisa loh terinfeksi virus corona, tapi dengan resiko penyakit yang lebih rendah dari COVID-19. Artinya, kita harus terus memperketat protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak, serta tak lupa rajin berolahraga dan menjaga asupan makanan supaya imun tubuh tetap terjaga. Mari kita tutup video ini dengan pantun. Ikan mujair dibawa ke Kenya. Pandemi belum berakhir, stay safe semuanya. Asik!